Assalamualaikum semuanya. Anak kabar sehat semuanya. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Belum belajar. Kita berdoa dulu ya. Dipimpin sama itu aja deh, Astria. Ayo, pimpin doa. Baik. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati dimulai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada siap belajar belum? Siap, Ibu. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Elpin, Hadir Ibu. Mutiara Christine. Hadir Ibu. Baik, udah ya. Ada semua. Masih ingat nggak pembelajaran yang lalu? Kita sudah belajar apa aja? Ada ingat? Tentang komponen ekosistem. Yuk, komponen ekosistem itu ada apa? Ada biotik dan abiotik. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tema 5, yaitu mengenai ekosistem. Ya, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem. Ini ada tujuan pembelajaran mengenai teks non-fiksi yang disajikan lewat PowerPoint. Peserta didik mampu menentukan pokok pikiran dengan bacaan yang tepat. Kemudian, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan lewat PowerPoint, peserta didik mampu mengembangkan pokok pikiran yang telah dibuat menjadi kalimat utama dengan tepat. Selanjutnya juga dengan menyimak materi pembelajaran lewat PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusunan rantai makanan dengan cermat. Dan juga sini kita akan mengadakan kegiatan menyimak materi pembelajaran lewat slide PowerPoint untuk menganalisis peranan makhluk hidup dalam rantai makanan. Selanjutnya juga kita kalian juga harus mampu membuat gambar rantai makanan pada sebuah ekosistem lengkap dengan keterangannya. Nah, baik. Yang pertama, ini ada rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Misalnya, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh burung elang, dan setelah beberapa waktu, burung elang akan mati. Nah, bangkainya itu akan membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai yang bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus ini sangat dibutuhkan untuk tumbuhan, terutama rumput. Nah, begitulah siklus seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, di dalam lautan juga yang menjadi produsen itu ada fitoplankton. Fitoplankton itu sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-melayang dalam air. Nah, konsumen tingkat satu ini adalah zooplankton, yaitu hewan pemakan fitoplankton. Ada konsumen tingkat 2 itu ikan-ikan kecil. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3, yaitu ikan sedang, dan konsumen tingkat keempat itu ada ikan-ikan yang besar. Nah, selanjutnya ini ada bacaan mengenai rantai makanan juga. Coba bisa dibacakan oleh Elpin. Ada Elpin? Ada Bu. Ya, bisa tolong dibacakan Elpin. Rantai makanan. Urutan peristiwa makanan dan dimakan di atas tempat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan makanan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah Produsen. produsen harus lebih banyak dari jumlah konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasilnya
Hasil kerja mengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contohnya pengurai adalah bakteri dan jamur. Udah, Bu. Udah, terima kasih, Alvin. Nah, ini ada rantai makanan di ekosistem darat. Nih, ada di mana? Ayo. Di sawah contohnya bisa nih ya. Di sini ada yang pertama ada produsen. Ini ada padi. Padi dimakan Tikus. tikus. Kemudian eh, juga ada katak. Kemudian katak bisa dimakan, katak sama tikus bisa dimakan sama ular. Kemudian ular dimakan oleh apa nih? Burung. Burung elang. Nah, itu ya. Nanti itu dari situ burung elang akan mati dan bangkainya akan diuraikan oleh jamur, oleh pengurai. Kemudian nanti setelah diuraikan itu akan menjadi humus dan akan bisa jadi untuk tanaman itu sendiri. Jadi siklusnya seperti itu, mutar. Nih, perjalanan makanan-makanan nih. Nih, ada kan contoh ekosistem sawah. Ini tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang. Nah, juga ini ada peranan dalam makhluk hidup nih dalam ekosistem sawah. Di sini ada produsen. Tadi produsen apa? Rumput atau padi. Nah, ini bisa dimakan oleh konsumen tingkat 1. Ini ada tikus. Nih, selanjutnya konsumen tingkat 2 apa ini, Astria? Ada ular, Bu. Ya, selanjutnya dimakan apa lagi nih? Dimakan oleh elang. Dimakan elang. Kemudian elang tuh konsumen tingkat berapa? Tingkat 3. Tingkat 3 ya. Terus kemudian elang akan mati dan dimakan oleh di dekomposer dan akan menjadi pupuk untuk tanaman kembali. Nah, udah seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan setelah Ibu memaparkan pertanyaan tersebut, memaparkan materi? Sudah dipahami baik-baik? Iya, Bu. Nah, jika sudah, nanti kerjakan lembar kerjanya. Lembar kerjanya Ibu kirim via grup ya di WhatsApp. Nanti dikerjakan, kirim ke Ibu. Serta nanti Ibu juga akan mengirim evaluasi. Evaluasi juga sama. Itu melalui Google evaluasi nanti melalui Google Form. Nanti tinggal kalian lengkapi ya. Ada yang ingin menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Astria bisa bantu menyimpulkan? Baik, Bu. Pembelajaran hari ini kita telah belajar mengenai rantai makanan dari Ya, tumbuhan dan hewan. ya. Tadi ada ekosistem di darat. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum itu bisa dipimpin doa dulu di Astria. Ayo, pimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati dimulai. Amin. 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 Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Kita jangan selamat mengerjakan tugas. Iya, Ibu.